Jam 4 pagi, saat kebanyakan orang masih terlelap, Bu Yuli sudah berdiri di dapur kontrakan kecil berukuran 3 kali 3 meter. Tangannya sibuk membolak-balik adonan tahu isi, risoles, dan tempe mendoan dalam minyak panas yang mengepul di udara. Di kasur anak bungsunya yang masih berusia 1 tahun tertidur dengan 2 anaknya yang lain, si sulung dan adiknya. Bu Yuli melakukan semua itu dalam diam, hanya sesekali melirik ke kamar. Suaminya meninggal setahun lalu karena kecelakaan kerja saat membangun jembatan di luar kota. Saat itu, Bu Yuli sedang hamil tua. Ia bahkan belum sempat melihat wajah anak ketiganya lahir bersama ayahnya. Sejak itu, semua beban hidup pindah ke pundaknya. Tidak ada gaji tetap, tidak ada keluarga yang bisa diandalkan. Hanya wajan, sepeda tua, dan anak-anak yang harus diberi makan setiap hari. Setelah selesai menggoreng, Bu Yuli mengemas dagangannya ke dalam 2 ember plastik besar. Salah satu ember diikatkan di jok belakang sepeda, sementara satu lagi dijinjing di tangan kiri. Anak bungsunya digendong pakai kain jarik yang sudah mulai lusuh, ditaruh di depan dada. Ia berangkat sebelum matahari muncul, menyusuri gang-gang kecil di perumahan sekitar untuk menjajakan gorengan. Ia tahu waktu paling laris adalah antara pukul 6 sampai 8 pagi, ketika orang-orang berangkat kerja atau sekolah. Ia tidak punya kios tetap, semua serba keliling. Kadang disuruh pergi oleh satpam perumahan, kadang diusir dari halaman toko, tapi ia terus melangkah. Tidak ada waktu untuk malu, tidak ada ruang untuk gengsi. Setiap potong gorengan yang laku bisa jadi nasi dan lauk buat anak-anaknya malam nanti. Hari-hari seperti ini telah ia jalani selama 1 tahun terakhir, tanpa jeda, tanpa hari libur. Setiap sore, setelah pulang jualan dan anak-anak mulai bermain di luar, Bu Yuli duduk di lantai dapur, membuka buku kecil bekas buku tulis kelas 3 SD. Di dalamnya, ia mencatat semua pendapatannya hari itu. Berapa potong yang terjual, berapa pengeluaran minyak, tepung, dan gas, serta berapa sisa uang bersih. Dari jumlah itu, ia menyisihkan minimal 10% untuk ditabung. Sedikit nggak apa-apa, asal rutin, begitu katanya dalam hati. Ia menyimpan uangnya di celengan batok kelapa yang ditaruh di atas lemari. Ketika celengan itu penuh, ia bawa ke toko emas dan tukar dengan sepotong kecil logam mulia. Ia percaya uang receh bukan uang sisa. Uang receh adalah modal masa depan. Ada masa-masa berat di mana dagangannya tidak laku sama sekali. Pernah suatu hari hujan deras turun sejak pagi, dan ia hanya berhasil menjual 5 potong gorengan dari baskom penuh. Saat itu, ia pulang dengan sepeda basah kuyup, anak bungsu menggigil dalam gendongan, dan ember penuh gorengan yang sudah lembek dan dingin. Di malam itu, anak sulungnya bertanya, "Bu, kita makan apa?" dengan suara pelan dan mata berharap. Bu Yuli tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, membuka penutup nasi yang tinggal sedikit, lalu duduk di lantai dapur yang dingin. Air matanya jatuh pelan saat ia menatap ember sisa jualan yang kini jadi makan malam mereka. Tapi di tengah tangis itu, ia tetap menyisihkan 5.000 rupiah ke celengan. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Yang penting aku belum nyerah." Orang-orang di sekitar Bu Yuli tahu ia kuat, tapi tidak banyak yang benar-benar tahu sekuat apa ia bertahan. Tidak ada yang tahu bahwa ia harus menggendong bayi sambil mengayuh sepeda sepanjang hari. Tidak ada yang tahu bahwa ia harus menghibur anak-anaknya tanpa boneka, tanpa hiburan, hanya dengan dongeng buatannya sendiri. Tapi Bu Yuli tak pernah minta dikasihani. Ia hanya ingin satu hal, masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia tak ingin mereka tinggal di kontrakan sempit selamanya. Ia tak ingin mereka hidup dalam ketakutan akan besok. Karena itu, ia terus bekerja, terus mencatat, terus menabung, dan terus percaya bahwa semua ini akan terbayar. Ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin, selagi belum berhenti, maka masih ada harapan. Sore itu, seperti biasa, 2 ember gorengan sudah kembali kosong. Anak-anak sedang bermain di luar, dan udara sore membawa sedikit ketenangan setelah seharian berkeliling.
Di depan celengan batok yang warnanya sudah menghitam, ia membuka catatan keuangan harian. Tertulis dengan tulisan tangan yang rapi, omzet hari ini 92.000, bahan 40.000, sisa 52.000, tabungan 10.000. Ia menuliskan itu setiap hari tanpa pernah absen, sejak suaminya meninggal setahun lalu. Menabung tidak lagi ia anggap sebagai kalau ada sisa, tapi sebagai bagian dari struktur hidupnya. Ia bahkan sering mengurangi belanja kebutuhan lain agar angka 10% itu bisa tetap masuk ke celengan. Baginya, angka itu bukan angka kecil. Itu adalah pengingat bahwa ia masih bisa membangun sesuatu meski sedikit demi sedikit. 3 bulan pertama, isi celengannya belum cukup untuk apa-apa. Tapi di bulan keempat, setelah dikumpulkan, uang itu mencapai angka 600.000. Ia bawa uang itu ke toko emas kecil di pasar tradisional. Di sana, dengan tangan gemetar, ia membeli emas batangan mini seberat 0,5 gram. Penjual bahkan sempat bertanya, "Ini buat hadiah ya, Bu?" Dan Bu Yuli hanya tersenyum sambil mengangguk. Padahal dalam hati itu adalah bentuk tabungan paling serius yang pernah ia punya. Ia simpan emas itu di kaleng biskuit kosong, dibungkus tisu, dan diletakkan di belakang lemari bersama catatan keuangannya. Setiap kali merasa lelah atau ingin menyerah, ia buka kaleng itu, menatap emas kecilnya, dan berkata dalam hati, "Aku bisa." Ia tahu emas itu kecil, tapi bukan soal ukurannya. Itu adalah simbol dari perubahan yang sedang ia perjuangkan. Bu Yuli kemudian mulai membagi uangnya dalam 3 amplop setiap hari. 1 untuk kebutuhan dapur dan makan anak-anak, 1 untuk modal dagang besok, dan 1 lagi untuk tabungan. Ia belajar sistem ini dari video YouTube yang ia tonton di warung kopi dekat rumah, pakai wifi gratis sambil beli teh manis. Sistem amplop itu membuatnya lebih terkontrol. Ia tahu berapa yang boleh dibelanjakan dan kapan harus berhenti belanja. Kadang ketika amplop dapur tinggal 2.000 rupiah, ia memilih untuk tidak makan siang dan menyimpan uang itu untuk malam hari bersama anak-anak. Sistem ini tidak menghilangkan rasa lapar, tapi membuat ia merasa punya kendali atas hidup. Dan rasa punya kendali, walau kecil, membuatnya lebih kuat dari hari ke hari. Ada satu kebiasaan baru yang ia mulai, mencatat semua pengeluaran sampai recehan. Misalnya, jika ia beli cabai 2.000 rupiah, ia tulis. Beli plastik gorengan 3.500 rupiah, ia tulis. Bahkan uang kembalian 500 rupiah pun tidak ia abaikan. Ia menyebutnya uang penguat. Karena uang itu yang paling sering hilang begitu saja tanpa terasa. Tapi jika dikumpulkan, bisa jadi 1 porsi makan atau tambahan modal. Ia mengajarkan anak sulungnya juga mencatat seperti itu, agar dari kecil mereka tahu bahwa uang bukan sekadar angka, tapi alat untuk bertahan dan bertumbuh. Dari catatan harian itu, Bu Yuli tahu kapan harus berhemat lebih, kapan dagangan laku keras, dan kapan ia harus putar strategi agar tetap bisa menyisihkan sedikit untuk masa depan. Suatu ketika, saat bulan Ramadan, penjualannya naik drastis. Banyak yang membeli gorengan untuk buka puasa. Ia bisa mendapatkan penghasilan 2 kali lipat dari biasanya. Tapi Bu Yuli tidak langsung menggunakan uang itu untuk membeli pakaian baru atau makanan enak. Ia menahan diri. Setengah dari hasil Ramadan ia simpan, setengahnya lagi dibelikan 3 gram emas kecil. Ia tahu bahwa momen seperti ini tidak datang setiap bulan. Maka ia memilih untuk memanfaatkannya dengan cerdas. Setelah Ramadan, ia juga mulai menitipkan dagangannya ke 2 warung tetangga. Sistem titip jual itu membuat ia bisa tetap keliling sambil punya tambahan pemasukan pasif. Dagangan yang tidak habis keliling bisa tetap laku di warung. Sedikit demi sedikit, ia belajar bahwa sistem dan jaringan bisa membantu memperbesar penghasilan, meski ia hanya seorang penjual gorengan keliling. Meski begitu, hidup tidak lantas jadi mudah. Anak-anak masih sering sakit, terutama si bungsu yang daya tahan tubuhnya belum kuat. Pernah satu waktu ia harus menggunakan uang tabungan untuk beli obat dan periksa ke klinik. Saat itu ia merasa sangat kecewa
karena harus mengambil kembali hasil jerih payahnya. Tapi ia sadar, tabungan bukan hanya untuk impian besar seperti beli rumah, tapi juga untuk menyelamatkan keluarga saat dibutuhkan. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia hanya menatap amplop kosong itu sambil berkata, "Besok kita mulai lagi dari nol. Tapi kali ini aku tahu caranya." Karena bagi Bu Yuli, keberhasilan bukan soal tidak pernah gagal, tapi soal selalu bisa bangkit dan terus menyisihkan sekecil apapun. Tahun kedua sejak kepergian suaminya berjalan lebih berat secara mental daripada fisik. Bu Yuli mulai merasa lelah, bukan hanya karena pekerjaan harian yang tak kunjung usai, tetapi karena tekanan sosial yang datang dari lingkungan sekitar. Teman-teman lamanya mulai meliriknya dengan pandangan iba, beberapa bahkan berkomentar sinis. "Masa janda anak 3 naik sepeda, nggak malu?" Atau, "Sekarang semua orang punya HP Android bagus, masa kamu masih pakai tombol?" Komentar-komentar itu perlahan masuk ke hati, membuatnya sempat goyah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ia terlalu kaku? Apakah hidupnya terlalu keras karena terlalu hemat? Tapi setiap kali ia membuka catatan keuangan dan melihat grafik tabungan yang perlahan naik, hatinya tenang kembali. Ia sadar, gengsi sosial tidak bisa membayar sekolah anak-anaknya. Suatu sore, seorang tetangga datang menawarkan cicilan motor dengan uang muka ringan. Hanya butuh 1 fotokopi KTP dan 300.000 sebagai DP. "Daripada naik sepeda terus, Yul," katanya, "kamu bawa dagangan tiap hari, kasihan anak-anak juga." Bu Yuli tergoda. Rasanya seperti solusi atas lelahnya tubuh setiap hari. Tapi malam itu, setelah anak-anak tidur, ia duduk di dapur dan membuka kalkulator. Ia hitung, DP 300.000, cicilan 680.000 per bulan selama 24 bulan. Totalnya lebih dari 16 juta. Dengan jumlah itu, ia bisa beli 10 gram emas dan simpan sebagai aset. Ia menatap uang 300.000 yang baru saja ia kumpulkan dari hasil Ramadan. Di detik itu juga, ia masukkan uang itu ke kaleng simpanannya dan menolak tawaran tetangga. Bukan karena tidak butuh motor, tapi karena ia tahu waktunya belum tepat. Sebagai gantinya, ia mencari cara agar kerja fisiknya lebih efisien. Ia menukar sepedanya dengan model bekas yang lebih ringan, lalu menambahkan keranjang besar di depan dan belakang agar tidak perlu bawa ember di tangan. Ia juga mulai menjalin hubungan baik dengan 2 warung tambahan untuk sistem titip jual. Saat ia keliling pagi hari, dagangan yang tersisa ia antar ke warung untuk dijual sore hari. Dengan strategi itu, ia tidak hanya mengurangi beban fisik, tapi juga memperluas potensi pendapatan. Semua perhitungan ia catat rapi, dan setiap minggu ia duduk merekap seluruh penghasilan dan pengeluaran. Ia membuat sistem evaluasi sederhana, dengan catatan tangan dan kode warna dari spidol anak sulungnya. Pendekatan itu membuatnya merasa seperti punya bisnis kecil, bukan sekadar jualan demi bertahan. Tahun ketiga, simpanan emasnya sudah mencapai hampir 30 gram. Sebagian ia beli dari toko emas, sebagian dari pasar online resmi, karena kadang harga lebih miring. Ia juga mulai menyimpan uang di koperasi simpan pinjam yang dikelola ibu-ibu di lingkungannya, yang memberikan bunga 2% per tahun. Sistem koperasi itu lebih fleksibel dan tidak membutuhkan jaminan seperti bank, cocok untuk orang kecil seperti Bu Yuli. Ia menyetorkan minimal 100.000 per minggu dari hasil bersih jualannya. Uang itu tidak bisa langsung diambil kecuali saat jatuh tempo akhir tahun, dan itu justru membantu ia menahan diri dari pengeluaran tidak penting. Setiap kali menerima buku tabungan koperasi yang bertambah, ia merasa seperti anak kecil yang mendapat nilai bagus di sekolah. Pernah juga Bu Yuli dihadapkan pada situasi mendesak. Anak keduanya sakit dan butuh biaya untuk rawat inap selama 2 malam. Ia tidak panik. Dengan tenang, ia cairkan sebagian simpanan koperasi dan menjual 1 gram emas. Itu adalah kali pertama ia mengganggu tabungannya untuk kebutuhan darurat. Tapi yang berbeda adalah, kali ini ia tidak harus berutang atau meminjam dari orang lain. Ia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Setelah anaknya sembuh, ia langsung menyusun ulang target tabungan
dan memulai lagi dari awal. Ia mencatat semua pengeluaran darurat itu dalam satu halaman khusus. Biaya tak terduga, tulisnya. Ia tidak menyesali 1 rupiah pun, karena bagi Bu Yuli, tabungan bukan untuk dipajang, tapi untuk menyelamatkan. Selama 3 tahun itu, Bu Yuli tidak pernah membeli baju baru. Tapi dalam diam, ia sudah mengumpulkan lebih dari 90 juta dalam bentuk kombinasi emas, koperasi, dan simpanan tunai. Ia tidak tahu apakah itu jumlah yang besar atau kecil di mata orang lain. Tapi bagi Bu Yuli, itu adalah hasil dari ribuan hari menahan keinginan, ratusan kali menolak cicilan, dan puluhan malam menangis sambil memeluk celengan batok di dapur. Tabungan itu bukan soal angka, tapi tentang harga dirinya. Bahwa meskipun ia janda, miskin, dan sendirian, ia tetap bisa jadi seseorang yang punya kendali atas hidupnya. Tahun kelima perjuangan Bu Yuli dimulai dengan kejutan tak terduga. Di awal tahun, seorang saudara jauh dari pihak almarhum, suaminya datang membawa kabar bahwa ada rumah warisan keluarga yang akan dijual cepat karena butuh dana untuk keperluan pengobatan. Lokasinya tidak jauh dari pinggiran kota, sekitar 1 jam perjalanan dari tempat tinggal Bu Yuli sekarang. Rumah itu tidak mewah, bahkan bisa dibilang perlu banyak perbaikan. Tapi luas tanahnya cukup, surat-suratnya lengkap, dan harganya jauh di bawah pasaran. 220 juta. Bagi orang kebanyakan, ini tetap harga yang besar. Tapi bagi Bu Yuli, ini seperti cahaya dari ujung lorong yang sudah ia susuri selama bertahun-tahun. Ia pulang dari pertemuan itu dengan dada bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa mungkin ini waktunya. Bu Yuli tidak langsung mengambil keputusan. Ia duduk semalaman di dapur, membuka semua catatan keuangannya, dan menghitung ulang total aset yang ia miliki. Emas yang sudah terkumpul nilainya mencapai 125 juta, tabungan di koperasi 70 juta, uang tunai hasil simpanan Ramadan dan Lebaran selama 5 tahun terakhir sekitar 25 juta. Belum termasuk uang arisan keluarga yang ia pegang sebesar 10 juta, serta hasil penjualan sepeda motor lama, peninggalan suaminya yang ia simpan rapi selama ini. Total keseluruhan asetnya mencapai lebih dari 235 juta. Cukup untuk membeli rumah itu secara tunai, bahkan masih ada sisa untuk renovasi ringan dan biaya pindahan. Ia tidak percaya pada angka yang ia hitung sendiri. Semua itu berasal dari uang receh, dari hasil jualan gorengan, dan dari keyakinan yang ia peluk setiap hari. Transaksi dilakukan 3 minggu kemudian. Di kantor notaris kecil, Bu Yuli datang membawa map plastik berisi fotokopi KTP, kwitansi tabungan koperasi, bukti penjualan emas, dan uang tunai yang ia tarik dari koperasi serta rekeningnya. Tangannya gemetar saat menandatangani akta jual beli. Matanya berkaca-kaca ketika menerima kunci rumah mungil itu, bukan karena rumahnya besar, tetapi karena untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia tidak merasa terombang-ambing di dunia ini. Ia punya tempat yang bisa disebut milik sendiri, tanpa cicilan, tanpa ancaman kenaikan sewa, tanpa rasa takut diusir. Di malam itu, ia berdiri di dapur rumah barunya sambil memeluk anak-anaknya. Beberapa bulan setelah pindah, Bu Yuli membuka warung kecil di depan rumahnya. Ia menjual kopi, gorengan, dan sembako ringan. Ia tidak lagi perlu keliling naik sepeda, karena pelanggan mulai datang sendiri. Tetangga sekitar yang tahu perjuangannya datang memberi selamat. Beberapa bahkan menitipkan dagangan ke warung kecil itu. Anak-anaknya kini bisa sekolah dengan tenang, tanpa harus pindah-pindah kontrakan setiap tahun. Mereka punya kamar sendiri, tempat belajar sendiri, dan halaman kecil untuk bermain. Bu Yuli mulai menanam cabai dan kangkung di belakang rumah. Hidupnya masih sederhana, tapi kini lebih stabil. Dan yang paling penting, ia kembali bisa bermimpi, bukan hanya bertahan. Dalam perjalanannya, Bu Yuli tidak pernah merasa dirinya pintar, apalagi hebat. Ia hanya melakukan satu hal, konsisten. Ia tidak pernah menabung dalam jumlah besar, tapi ia tidak pernah berhenti menabung. Ia tidak tahu banyak soal investasi besar atau bisnis skala besar.
Tapi ia tahu cara menahan diri, mencatat dengan teliti, dan menyisihkan sebelum membelanjakan. Ia tahu bahwa uang kecil bisa menjadi besar jika dikelola dengan benar. Ia percaya bahwa lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat tapi rapuh. Dan keyakinan itulah yang akhirnya mengantarnya pada apa yang dulunya hanya berani ia bayangkan diam-diam di tengah malam saat anak-anak tidur. Kini setiap pagi, saat menyeduh kopi di depannya, Bu Yuli suka menatap langit. Ia ingat setiap langkah kecil yang membawanya ke titik ini. Dari celengan batok, amplop harian, koperasi ibu-ibu, hingga lembar demi lembar emas kecil yang ia simpan dalam kaleng. Semua itu bukan hanya alat, tapi bukti bahwa hidup bisa berubah. Bukan dari keberuntungan, tapi dari keberanian untuk mengambil kendali. Ia tidak ingin kaya raya, tidak ingin terkenal. Ia hanya ingin anak-anaknya tumbuh tanpa takut dan bisa melihat ibunya sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah, meski dunia sempat membuatnya hampir jatuh. Cerita Bu Yuli bukan kisah ajaib, bukan pula cerita sukses yang penuh sorotan. Ini adalah kisah tentang kekuatan dari langkah kecil yang dijalani setiap hari dengan sabar dan konsisten. Di dunia yang sering membanggakan hasil instan, kisah ini mengingatkan kita bahwa uang receh pun punya kekuatan jika dikelola dengan benar. Tidak peduli seberapa kecil penghasilan kita, yang penting adalah bagaimana kita mengatur, menyisihkan, dan tidak menyerah. Karena pada akhirnya, bukan jumlah uang yang menentukan masa depan, tapi keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini.